belum ya? Yang S11. Google Doc update nggak ya? Nggak mati lagi, aku agak di depan. Tapi aku pegang backup tuh, otomatis. Ini 13 ya? 11, Mbak. 11, 11, 11, 11. Oke, aman. Yuk, bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sister. Kembali lagi bersama dengan saya Didi Mangrejo, memandu untuk menjadi moderator di kelas 11 hari ini dengan tema bisnis berskala global, peluang dan tantangan bisnis di pasar global. Sisternet powered by Excel Axiata. Dan sekali lagi untuk teman-teman sisters yang sudah bergabung secara virtual, mohon untuk tetap berada di dalam kelas 11 ini karena kita akan menghadirkan narasumber kece pada hari ini. Dan pastikan juga apabila ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, sebutkan nama dan pertanyaan. Baiklah, sebelum kita lanjut menuju ke sesi pemaparan, kita akan mengundang perwakilan dari tim Excel Axiata Business Solution untuk bisa memberikan pemaparan untuk terkait dengan program dari Excel Axiata. Sekali lagi silakan untuk sister dari Excel Axiata. Halo semuanya, selamat sore. Suara saya udah kedengeran belum ya? Bagus, suaranya aman sister, silakan dilanjutkan. Oke, semuanya kasih sebelumnya nih selamat sore semua sister-sister yang ada di room 11 ini gitu ya. Ini alpha woman semua nih, pengusaha semua, jadi agak deg-degan nih aku presentasinya nih. Sister, mungkin aku ingin sedikit menjelaskan nih tentang apa itu Axiata Business Solution, kemudian seperti sejauh apa sih komitmen si Excel Axiata Busol ini untuk membantu sister-sister atau UMKM di Indonesia. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, aku Verly dari keluarga besar Excel Axiata, divisi Business Solution. Nah, kalau misalnya sister bertanya nih tentang Business Solution atau yang biasa kita sebut Busol, itu apa sih Mbak? Gitu kan. Business Solution adalah sebuah divisi, sorry Mas, mungkin di back dulu ke previousnya. Oke, thank you. Nah, Business Solution itu adalah sebuah divisi di Excel yang tugasnya kita itu jualan ke berbagai tugasnya kita itu adalah jualan ke berbagai pengusaha-pengusaha bisnis di Indonesia. Jadi mulai dari PT, mulai dari CV, kemudian sampai ke toko makan Ibu Verly misalnya, atau hijab by Ibu Emily misalnya. Nah kayak gitu-gitu tuh itu semua customer yang Excel Business Solution. Nah Business Solution sendiri itu kita sangat berkomitmen nih sister terhadap mendukung digitalisasinya UMKM di Indonesia. Sejauh apa sih komitmennya kita untuk mendukung sister-sister ini supaya digital gitu kan. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa jelasin dulu nih, mungkin aku bisa jelasin dulu sedikit tentang masalah-masalah yang sister hadapi ketika pandemi kemarin. Jadi bisa di next slide mungkin Mas? Next slide. Oke, thank you. Nah, jadi kalau berdasarkan beberapa perbincangan aku dengan sister-sister yang lain gitu kan, mereka agak sedikit cerita nih, kalau selama pandemi kemarin atau selama membangun usahanya, mereka punya 4 masalah yang terus mereka hadapi. Yang pertama adalah tidak adanya aktivitas penjualan offline saat pandemi. Jadi sister yang mungkin bergantung dengan aktivitas bazar, pameran gitu kan, event, itu semua nge-freeze tuh, nggak ada aktivitas apa-apa lagi, sehingga menurunkan revenue. Akhirnya semua sisternet atau semua pengusaha alpha woman ini banting setir semua ke online. Di sisi lain, ketika kita udah masuk ke online, kita kan nggak bisa cuma buka toko aja gitu kan ya. Kita harus bikin awareness yang baik terhadap brand kita. Kita harus bikin kita tuh muncul di radar customer-customer. Nah, itu yang sulit gitu kan. Jangan sampai
kita, udah punya toko online-nya nih, tapi semuanya aja gitu, nggak ada spesial-spesialnya sama sekali gitu kan. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian kita saat berjualan di dunia online. Di sisi lain, challenge yang berikutnya adalah daya beli pembeli yang menurun, gitu. Jadi mungkin karena dampak ekonomi, pandemi gitu kan, kemudian kita masih mungkin ada beberapa customer-customer kita yang menganggap, "Aduh nggak usah belanja online dulu deh, itu sekunder atau tersier," gitu kan, "itu aman aja," gitu. Jadi PR kita nggak cuma bikin produk kita itu unik, diingat oleh customer, tapi juga nge-convince customer untuk beli produk kita, gitu. Kemudian yang terakhir adalah kesulitan permodalan, yang artinya karena turunnya revenue, cash flow perusahaan atau cash flow, usaha bisnis kita semakin sedikit gitu kan, makin sulit diatur. Nah, itu adalah tantangan-tantangannya. Mungkin kalau sister lain punya tantangan lain yang lebih, apa ya, mungkin di luar hal-hal ini di-share ke aku juga untuk jadi bahan pembicaraan kita selanjutnya. Nah, berdasarkan 4 masalah ini nih sister, akhirnya Excel Axiata Busol atau Business Solution hadir untuk menekan sebuah solusi yang kita harap bisa membantu masalah atau menyelesaikan masalah-masalah yang sister, hadapi gitu. Yaitu kita menciptakan sebuah produk khusus namanya adalah Biz Avana. Bisa di-next mungkin, Mas? Nah, oke. Ini adalah Bis Avana. Untuk sister mungkin sebagian udah tahu tentang apa itu Avana, tentang bagaimana sih si Avana ini kerja gitu ya. Mungkin sudah ada yang gunain juga, udah ada yang pakai juga nih. Tapi untuk yang belum, bisa aku jelasin dulu sedikit. Kalau si Bis Avana ini adalah penyedia solusi social commerce terbesar di Asia Pasifik. Jadi dia bukan e-commerce ya sister, dia beda dengan Tokopedia, dia beda dengan Shopee. No, dia bukan itu. Dia adalah social commerce. Kemudian saya nanya, terus emang dia ngasih apa sih gitu kan? Emang dia ngapain usaha kita gitu? Oke, bisa di-next. Nah, si Bis Avana ini akan membantu usahanya sister untuk meningkatkan penjualan online melalui yang lebih persuasif. Caranya gimana? Apa sih yang Avana lakuin? Avana akan bantu sister untuk menciptakan website untuk toko online sister sendiri gitu. Jadi misalnya hijabbayibudian.com gitu atau milanenakibudiah.com misalnya kayak gitu. Itu semua akan dibikinin oleh Avana. Nggak sekedar itu aja, kita juga akan bantu sister untuk bangun Instagram shop yang baik, Facebook shop yang baik, dan WhatsApp juga gitu. Dan semua itu nantinya akan langsung bisa di belakang transaksi di sana langsung. Jadi misalnya dia lagi lihat Instagram nih, oh dia bisa langsung masukin keranjang di situ. Dia bisa langsung bayar di situ, langsung melakukan pengiriman di situ misalnya. Dan hal yang sama terjadi juga di Facebook dan di WhatsApp. Jadi nanti si, customer-customer sister nih, atau sister nih nggak perlu lagi nih mesti balesin WA-WA-nya customer yang, "Size ini ada nggak? Warna ini ada nggak sister? Harganya bisa nawar nggak?" Nah itu udah nggak ada lagi tuh, gitu. Semua itu udah langsung mereka masukin keranjang sendiri, bayar sendiri, pilih kirimannya sendiri, seperti itu. Nah, next-nya, bisa di-next mungkin Mas? Oke, next-nya mungkin sister akan agak khawatir nih, agak concern alias, "Aduh Mbak, kalau misalnya aku sekarang nih punya Shopee, punya Tokopedia aja udah pusing nih nyamainnya," gitu kan. Nyamain stoknya, nyamain pembeliannya. Nah, apalagi kalau aku perlu bikin Instagram-nya juga, book-nya, kemudian ada website juga, aku mesti pusing nih pasti. Sister itu nggak perlu khawatir itu. No, nggak ada masalah apapun. Karena si Bis Avana ini, kita bakalan kasih sister satu aplikasi khusus, cuma satu aja, untuk mengatur semua itu. Gitu. Itulah yang kita sebut sistem teralisasi. Jadi nanti seluruh stok update, review yang muncul atau mungkin pemesanan-pemesanan itu semua bisa langsung sister hadapi atau sister lakukan di satu aplikasi aja, nggak perlu banyak-banyak gitu. Kemudian dari situ juga sister bisa lihat nih punya grafiknya, oh penjualannya biasanya selama 3 tahun atau 1 tahun belakangan paling tinggi di bulan Juni nih, kenapa ya? Oh mungkin karena dia pas lebaran gitu, atau di akhir tahun nih, kenapa nih? Oh karena mungkin banyak orang beli kado untuk Natalan, misalnya kayak itu. Jadi di solusi Bis Avana ini, kita nggak cuma bantu sister untuk bangun channel online sebanyak-banyaknya, tapi juga bantu untuk ngesentralisasi itu semua. Jadi monitornya cuma cukup dari satu aplikasi aja sister, kayak gitu. Oke bisa di-next Mas? Nah selanjutnya mungkin sister bertanya, "Duh Mbak buat apa sih kita beli-beli bisa bikin website-website lain? Toh aku biasa dari Shopee atau dari Tokopedia aja udah cukup," misalnya gitu. Nah ini pemikiran yang harus kita, luruskan nih. Kalau channel online itu kita nggak bisa cuma bergantung e-commerce.
Kenapa? Karena kalau kita cuma berguna e-commerce, ketika kita pasang ads di sana aja, biasanya konversi pembeliannya itu makin kecil. Iya nggak sih? Misalnya nih kayak aku sebagai customer, aku mau beli misalnya mau beli blus kemeja kerja wanita misalnya. Ketika aku cari Shopee, berapa banyak barang yang muncul di handphone aku, di page aku berapa banyak. Kemudian gimana caranya kasih ini, kalau barang kita itu bener-bener pas ada di page pertama. Kalau kita nggak pasang iklan, ya barang kita udah dibeli oleh puluhan ribu orang gitu kan, dan itu kan sulit. Setelah kita pasang iklan pun, kalau misalnya kita lihat, oh barang kita warnanya kemeja pink nih sama. Sebelahnya ada toko juga, jualnya sama kemeja warna pink, harganya lebih murah. Walaupun mungkin kualitasnya mengecewakan gitu, atau patut dipertanyakan gitu ya. Ujungnya customer bisa jadi beli yang lebih murah kan gitu. Nah, itu adalah tantangan yang biasanya sister hadapi di e-commerce. Dan tantangan seperti itu nggak bisa sister cuma mengandalkan itu aja gitu. Jadi si Avana ini dengan adanya Avana ini kita bikin channel baru nih sister. Artinya misalnya sister udah mulai berani nih pasang di Instagram atau di Facebook, karena misalnya aku pribadi lihat story orang nih, tiba aku ngeliat ih kemejanya bagus banget. Aku masuk tokonya nih di Instagram. Terus udah aman kan sister kan? Karena satu page handphone aku toko sister semua, barang-barangnya sister semua nih gitu. Langsung di situ, oh aku tak beli kemeja pink yang ini, mejanya yang ini gitu. Yang udah pasti konversi pembeliannya itu lebih tinggi gitu di situ. Makanya kita ini Avana ini bukan mereplace Shopee atau Tokopedia, no. Kita memberikan opsi baru untuk sister channel online yang lain gitu, sehingga sister bisa nanti pasang ads di mana aja, bisa dapat customer atau penjualan di mana aja dan lain-lain. Jadi ada benefit dari bis Avana itu adalah yang pertama, kita mendapatkan nilai brand di mata customer nih sister. Artinya ketika ada customer masuk toko online kan, ih keren nih dia udah ada toko shopnya, dia udah punya website sendiri gitu kan. Secara penilaian atau secara brand, tokonya sister ini lebih dilihat-lihat lah oleh si customer gitu. Kemudian kita buka channel penjualan online yang baru seperti yang saya jelaskan. Kemudian kita juga bisa memberikan tingkat konversi penjualan yang lebih tinggi. Kalau di Bis Avana, kalau pakai Bis Avana, sister nggak berkomitmen jangka panjang. Artinya sister bisa aja nih coba dulu. Misalnya, oh ternyata penjualannya meningkat, bisa penjualan sebulan lagi gitu, berlangganan sebulan lagi dan lain-lain. Plus kalau menggunakan bis kartunya XL yang digabung dengan si Avana ini nih sister, nanti XL juga kasih bonus kuota internet untuk penggunaan atau monitor Avana-nya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah semua dalam satu platform. Artinya seluruh penjualan sister, review, stok, pembayaran itu semua cuma perlu dimonitor lewat satu aplikasi aja. Dan sister pun akan dapat pelatihan digital marketing yang dan benar secara gratis oleh si Avana. Jadi selain kita siapin mobile, kita siapin websitenya, kita siapin Instagram, Facebooknya, kita juga akan ajarin sister gimana caranya untuk mengelola channel-channel tersebut menjadi lebih baik gitu. Nah, kurang lebih seperti ini nih sister, produk Excel Axiata yang kita harapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah sister-sister nih, si Alpha Woman pengusaha entrepreneur ini nih kan. Kalau misalnya nanti sister ada yang tertarik dengan Bis Avana, mungkin langsung chat aja di sini, gitu kan. Kemudian nanti akan aku follow up dan selanjutnya. Nah, nanti bisa juga kita masukin Google Form-nya nih sister di situ. Akan langsung bisa di follow up sama tim kita supaya sister bisa langsung merasakan benefit-benefitnya Avana yang top chair banget ini gitu. Ya sister ya, mungkin sekian aja nih penjelasan aku sebelum kita masuk ke materi yang memang sudah disiapkan oleh tim Sisternet gitu kan. Aku harap si Bis Avana ini bisa memorable di mata sister dan semoga kita semua bisa berkembang lebih baik nih. Karena kita harus woman support woman begitu loh sister ya. Oke sister, kalau gitu terima kasih nih. Selanjutnya aku kembalikan ke admin. Happy selling ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk sister dari Excel Axiata. Mana suara tepuk tangannya? Sepi ya di sini ya, nggak apa-apa. Walaupun sepi, saya yakin teman-teman yang hadir secara virtual semuanya bersemangat tadi sudah mendapatkan informasi terupdate dari sister yang hari ini memberikan penjelasan singkat terkait dengan program-program dari Excel Axiata. Baik,
Untuk selanjutnya, sebelum kita mengundang narasumber kita untuk bisa sharing pada sore hari ini, sekali lagi saya ingatkan untuk acara Sisternet Festival Webinar Pintar 2022 atau yang biasa disingkat FWP 2022, ini merupakan rangkaian acara kompetisi modal pintar yang akan diadakan pada bulan Februari hingga April 2023 ya. Dengan mengikuti FWP 2022 ini, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah total ya hingga 200 juta rupiah ya. Diharapkan nantinya bisa mendukung permodalan para pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM perempuan agar berani naik kelas dan jadi lebih baik. Serta ditujukan bagi sisters pengguna setia Excel, Axiata dan juga Axis ya. Sedikit saya jelaskan terkait dengan kompetisi modal pintar atau KMP ini. Ini adalah kompetisi tahunan yang diadakan oleh Sisternet dan dimulai di tahun 2022. Jadi program KMP ini menjadi semakin istimewa karena mengusung tema inklusi agar dapat diikuti oleh semua womanpreneurs tanpa terkecuali. Makanya yuk segera ikutan karena caranya gampang banget. Submit artikel kamu yang bercerita tentang rencana bisnis roadmap kamu di tahun 2023 ya. Berapa modal usaha yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnismu dan tujuan kamu mengikuti kompetisi modal pintar. Jadi buat kamu yang ingin ikutan KMP dan berkesempatan mendapatkan total hadiah 200 juta rupiah, jangan lupa langsung submit artikel kamu dan ikuti juga Sisternet Festival Webinar Pintar 2022. Segera submit juga sekali lagi artikelnya di aplikasi Sisternet yang bisa di-download di App Store maupun di Play Store ya. Submission akan ditutup pada tanggal 20 Januari 2023 ya. Makanya buruan kirim sekarang juga jangan sampai terlewat ya. Dan sekali lagi untuk update lebih detail lagi terkait dengan KMP ini bisa dilihat di aplikasi Sisternet yang bisa di-download di App Store dan juga Play Store dan juga melalui Instagram di @sisternetid ya. Sekali lagi untuk para sisters yang sudah join secara virtual boleh silakan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan boleh silakan tuliskan di kolom chat dengan format nama spasi pertanyaan. Baik. Langsung saja saya akan mengundang narasumber hebat pada sore hari ini. Yang pertama ini ada founder Indonesia Prima and G100 Global Chair of Business Acceleration, ada Ibu Diah Yusuf. Dan satu lagi ada juara 1 W20 Sispreneur dan juga founder Little Monkey. Ada Ibu Dian Rizky Hidayati, saya akan menyapa terlebih dahulu. Ibu Diah, selamat sore. Selamat sore Mbak, selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Diah? Semangat, sesuai dengan semangatnya teman-teman Excel nih ya, si peserta Pagi. FWP ya, pagi. Oke. Ya, baik. Dan kita juga akan menyapa, ini mirip-mirip ya nama narasumber kita kali ini, jangan sampai salah ya kalau mau bertanya, ada Ibu Diah, yang berikutnya ada Ibu Dian ya. Ibu Dian, selamat sore. Halo sore Mbak. Bagaimana Suaranya kabarnya kedengeran? sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Cuman aku ini emang baru sembuh, sebenarnya belum sembuh-sembuh banget ya dari flu, jadi suaranya agak serak. Gak apa-apa Mbak, yang penting kita bisa mendengar suara Mbak Dian dengan sangat jelas di sini ya. Baik, mungkin para sis yang hadir secara virtual sudah tidak sabar untuk mendengarkan sharing pengalaman dari dua narasumber hebat pada sore hari ini. Dan Ibu Diah Yusuf ini baru saja nih bulan Juni 2022 kemarin menjadi G100 Global Chair of Business Accelerator sejak bulan Juni. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk pencapaiannya luar biasa. Semoga bisa menginspirasi materi yang akan disampaikan sesaat lagi. Dan langsung saja kita akan mempersilakan kepada Ibu Diah Yusuf untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Silakan Ibu Diah. Terima kasih Mbak. Bisa dibantu share screen ya teman-teman semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga nggak bosan ya karena juga sering mengisi materi ini bersama sister semuanya. Di sore hari ini kita akan bicara tentang bisnis berskala global, peluang dan tantangannya. Karena di samping peluang yang besar, tantangannya, challenge-nya juga tidak kalah besar, tapi tetap bahwa diperlukan brand-brand Indonesia untuk bisa berkibar ya di rancang dunia internasional. Oke, next. Ini sekilas perkenalan
siapa saya dan beberapa aktivitasnya. Tadi juga disebutkan bahwa sekarang selain saya adalah founder Indonesia Prima dan juga Chairwoman of Womenpreneurs Indonesia Networks, saya juga sangat aktif di dunia global, khususnya di G100 Global Chair for Business Accelerator. Next. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus going global? Kenapa sih kita harus internasionalisasi? Itu nggak hanya ekspor ya, teman-teman, ya, tapi juga melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak luar, kemudian melakukan strategic partnership, itu juga salah satu dari going global, di mana ekspor adalah salah satunya. Tentunya kalau ditanya, mungkin ini ada beberapa alasan kenapa teman-teman pengen sekali sih untuk going global gitu ya. Yang pertama adalah revenue potensial. Siapa sih yang nggak pengen punya pendapatan dolar gitu ya kalau dibandingin sama pendapatan rupiah? Mungkin teman-teman melihat dari sisi, wah kalau kita bisa ekspor, kalau kita bisa jualan di dunia luar, di going global, nggak hanya di Indonesia, maka pastinya ada tambahan-tambahan penghasilan yang cukup menggiurkan nih. Itu menjadi salah satu alasan. Terus yang kedua adalah teman-teman dengan produknya atau dengan perusahaannya bisa membantu lebih banyak orang lain. Karena kita ini kan ada karena ada masalah, ya. Jadi pengusaha itu ada karena ada masalah. Jadi kita mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh para customer kita itu. Maka dengan kita going global, kita akan lebih banyak bisa membantu orang. Yang itu salah satu alasannya juga. With your unique solution. Nah, yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan akses ke talent-talent yang mungkin saat ini kita nggak punya di Indonesia atau di daerah kita. Karena mungkin mereka punya skill-skills yang unik. Misalnya kalau saya baru pulang dari Taiwan, mungkin kalau kita ke Taiwan, maka kita akan mendapatkan talent-talent yang lebih istilahnya yang lebih IT, mungkin yang lebih tech dan lebih ngerti hal-hal seperti itu dibandingin kalau ada di Indonesia sendiri. Jadi greater access to talent. Yang keempat adalah exposure to foreign investment opportunity. Kalau kita going global, related kepada yang nomor satu, new revenue potential, mungkin kita juga bisa mendapatkan investasi dari luar, dari partner-partner kita nanti yang ada di luar negeri. Sehingga ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan investasi, maka kita bisa mendevelop usaha kita bisa lebih besar lagi. Kalau usahanya lebih besar, maka kita bisa membantu orang lebih banyak lagi. Kalau usaha kita lebih besar, maka kita akan mendapatkan atau kita bisa melengkapi hal-hal yang sudah kita rencanakan. Yang kelima adalah tentunya improving your company reputation, di mana hal ini akan menguatkan brand kamu. Jadi misalnya, wah, aku sudah ekspor ke Hong Kong nih, aku sudah ekspor ke Turki. Maka ketika customer kita yang di Indonesia mendengar itu, maka kepercayaan terhadap produk kita biasanya akan lebih meningkat. Wah, dia aja sudah di Turki gitu kan, atau dia sudah di luar negeri, pasti produknya bagus nih, pasti produknya berkualitas. Maka dengan Anda going global, itu akan mengimprove reputasi dari company kita, di mana ini sangat berkorelasi dengan menguatkan brand yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah diversifying company market. Jadi diversifying company market untuk meminimalisasi resiko. Karena teman-teman, seperti mungkin saya sudah banyak jelaskan di forum-forum, sebenarnya kalau entrepreneur itu kan cuma 3 ya. Pertama adalah dia mencari opportunity, jadi seeking opportunities. Yang kedua adalah risk taking atau memitigasi resiko yang pasti akan ada. Yang ketiga adalah collaboration. Nah, mungkin going global adalah salah satu untuk meminimalisasi resiko. Mungkin di Indonesia sudah jenuh. Kemarin itu mungkin kalau Anda jualan cappuccino cincau ya, cincau mungkin jualan di Indonesia itu sudah jenuh. Nah, mungkin kalau cincau itu dijual di luar negeri, mungkin orang luar negeri masih mengapresiasi gitu ya. Jadi untuk meminimalisasi resiko. Nah, di luar, di samping opportunity tadi tentu juga ada challenge-nya.
Jadi hambatan-hambatannya juga pasti ada, tapi bukan tidak mungkin tidak dilalui ya. Nah, untuk meminimalisasi atau mencari solusi dari challenge ini adalah yang pertama kita harus mencari the right partner, finding the right partner. Dan ini kadang-kadang yang agak susah memang, karena jangankan buyer dari luar negeri atau partner dari luar negeri, kadang-kadang teman kita sendiri atau yang orang Indonesia yang istilahnya bahasanya sama, culture-nya sama, itu aja juga nggak gampang. Jadi yang pertama yang memang harus teman-teman pastikan adalah teman-teman harus mencari partner yang tepat, finding the right partner. Nah, yang kedua adalah defining addressable market. Nah, ini tentunya diperlukan market research karena tiap negara itu pasti beda. Misalnya kalau kita mau ke Hong Kong tadi pagi saya juga baru saja melakukan webinar dengan atas perdagangan Hong Kong. Kalau di Hong Kong itu visualnya sangat dilihat, jadi orang beli itu berdasarkan visual. Maka packagingnya harus benar-benar bagus, walaupun isinya cuma 1 atau 2 produk, tapi benar-benar packagingnya itu harus bagus. Nah, mungkin akan berbeda ketika teman-teman melakukan ekspor ke Mesir, atau melakukan ekspor ke Turki, atau melakukan ekspor ke Eropa. Nah, itu dari sisi packaging aja gitu kan. Belum lagi dari sisi culture ya, yang nomor 3 ini, understanding custom, culture, and desires. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahasanya, kemudian kompetitor kita di sana siapa, apakah ada kompetitor yang punya barang sejenis dengan kita. Kalau punya seperti itu, maka pricing strateginya seperti apa, bagaimana kita bisa memenangkan persaingan di sana, ini kita harus tahu. Terus taxation, jadi perhitungan perpajakan di sana seperti apa, legalitas seperti apa, sertifikasi apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita ke negara tersebut, karena pasti tiap negara beda-beda perhitungannya, gitu ya. Ada contoh nih, ada satu karena bahasa yang berbeda gitu ya. Ada satu produk dari Eropa yang nggak bisa masuk ke sini, padahal produknya bagus, tapi brandnya itu, mereknya ketika itu datang ke Indonesia itu artinya sangat tidak baik. Gitu. Jadi ini mungkin dia harus rubah dulu baru dia masuk ke Indonesia. Tapi kalau ada perubahan brand berarti kan harus merubah semuanya. Nah, jadi memang harus dipastikan bahwa di negara tujuan itu bisa sesuai dengan kita bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di negara tujuan tersebut. Kemudian challenge-nya lagi adalah hiring an international team. Tadi disebutkan bahwa mungkin pasti culture kita dengan culture mereka nggak sama. Jadi bagaimana kita bisa meng-hire international team yang mungkin dalam tanda kutip bisa bekerja sama dengan baik dengan kita, itu adalah challenge tersendiri. Tapi kita perlu mereka karena mereka lah yang menguasai local market di sana. Mereka yang tahu bagaimana bisa menaklukkan pasar sana. Jadi hiring international team harus dilakukan. Tapi ini challenge-nya adalah karena ya orang kadang kita sendiri aja, misalnya kita orang Jawa, hire orang yang dari luar pulau Jawa, maksudnya juga kadang-kadang nggak sinkron ya. Apalagi ini meng-hiring international team. Kemudian kita harus available across time zone. Contohnya kalau kita punya partner di Eropa mungkin atau di US, pasti time zone-nya nggak sama nih sama kita. Kita udah mau tidur di sana baru bangun gitu. Nah, ini juga harus kita dilihat lagi gitu. Bagaimana kita mencari solusi atas challenge perbedaan waktu ini. Yang keenam adalah adapting your business to new challenges. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa beradaptasi terhadap semua challenge yang akan terjadi nanti. Jadi teman-teman jangan salah bahwa untuk menuju global, untuk di samping opportunity yang memang sangat terbuka lebar karena Indonesia ini sangat kaya natural resource-nya dan sangat ditunggu oleh teman-teman juga di luar sana, tapi challenge-nya tetap ada. Next bisa. Ini saya ambil dari data dari Kementerian Perdagangan, strategi peningkatan ekspor. Jadi mungkin yang kita fokus yang nomor 2, jadi untuk fokus UKM ekspor. Walaupun sekarang sudah mulai naik ya, atau sebenarnya surplus ya di Indonesia untuk ekspor.
Tapi tetap dari pemerintah ada peningkatan yang akan memfokuskan pada UKM ekspor. Kemudian adalah penetrasi ke pasar non-tradisional. Jadi kalau yang biasanya kita ingin ekspornya ke ASEAN saja atau kemudian ke Amerika karena mungkin daya beli di sana cukup tinggi, maka dari Kementerian Perdagangan ingin mendorong supaya kita juga bisa masuk ke pasar-pasar yang non-tradisional. Misalnya ke Afrika, kemudian Timur Tengah, Eurasia, dan Amerika Latin. Dan setahu saya memang kalau kita masuk ke sana agak lebih mudah legalitasnya atau tata cara masuknya dibandingkan dengan pasar-pasar yang memang sudah biasa kita inginkan, misalnya ke Korea atau ke Amerika gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kita ini sudah punya perjanjian dengan 28 negara, namanya FTA atau CEPA. Jadi dengan FTA atau Free Trade Agreement ini biaya-biaya masuk atau banyak sekali kemudahan dari sisi legalitas dibandingkan kalau kita nggak punya perjanjian khusus. Contohnya kalau ke ASEAN saja, negara-negara ASEAN, biaya masuknya adalah 0% ya, untuk produk makanan. Kalau misalnya ke Australia juga 0% karena negara-negara itu punya perjanjian nih dengan Indonesia. Nah, saat ini sudah ada 28 FTA, skema FTA yang memberikan preferensi tarif dan bisa juga dimanfaatkan untuk mendorong ekspor ini tadi. Kemudian juga adanya reformasi regulasi UU Cipta Kerja sehingga lebih sederhana, lebih cepat prosesnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situsnya Kementerian Perdagangan ya kalau untuk mau tahu detailnya seperti apa. Next. Nah, ini tadi terkait dengan program 1.500 UKM ekspor. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu eksportir baru dan eksportir lama. Tetapi eksportir lama ini diharapkan mereka bisa punya produk yang baru ataupun ke negara tujuan yang baru. Seperti tadi ada fokus kepada negara-negara yang non tradisional. Nah, setelah di mapping ternyata untuk 1.500 UKM ekspor ini ada kebutuhan-kebutuhan nih, misalnya pembiayaan, kemudian fasilitas fiskal, akses pasar, list buyer, dan seterusnya. Nah, Kementerian Perdagangan sangat mensupport teman-teman UKM yang serius ya, yang serius untuk melakukan ekspor atau going global. Jadi nanti ketika Anda serius, Anda bisa langsung masuk ke atau nanti bisa melalui WIN atau organisasi kami untuk bisa kita bantu bagaimana caranya mengakses program dari Kementerian Perdagangan. Tapi hanya untuk yang serius mau ekspor. Next. Karena apa? Tadi pagi saya baru saja melakukan webinar dengan Kementerian Perdagangan dari atas perdagangan di Hong Kong, kemudian bersama teman-teman pegiat ekspor lainnya. Ternyata trust terhadap produk Indonesia saat ini memang cukup rendah. Jadi dibandingkan dengan produk-produk negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, bahkan Singapura, bahkan ke Hong Kong sendiri, kita itu di urutan nomor 6. Jadi nomor 1 adalah Singapura. Padahal teman-teman tahu ya, Singapura itu mungkin tidak punya produk. Tapi kenapa ekspor terbesar larinya dari Singapura? Dan mungkin ini rahasia umum bahwa Singapura pun ngambil produknya dari Indonesia. Tapi karena Singapurnya itu dipercaya oleh dunia global, maka mereka nggak lewat Indonesia belinya. Jadi mereka nggak langsung ke Indonesia, tapi mereka mungkin melalui Singapura. Jadi trust issue ini yang cukup dikhawatirkan oleh para atas perdagangan di luar negeri yang sudah membantu teman-teman untuk melakukan business matching, mempertemukan dengan buyer. Jadi gini, contohnya trust issue ini tidak sesuai spek. Jadi ketika buyernya itu inginnya speknya mungkin kalau potongannya mungkin 3 cm gitu, mungkin kalau apa pasta atau apa gitu ya. Tapi ternyata yang datang campur, ada yang 2 cm, ada yang 3 cm gitu. Misalnya kopi juga gitu. Ketika diberikan gambar bagus grade A gitu ya. Tapi ketika datang ke sana itu banyak yang bolong dan seterusnya. Jadi tidak sesuai spek, kemudian tidak sesuai perjanjian, kemudian
dan rata-rata tidak memahami produk. Nah, ini yang harus kita barrier ini harus harus kita patahkan nih, bahwa kita bisa kok sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Jadi standarisasi, sertifikasi, kemudian kapasitas, kualitas, dan kontinuitas ini yang sering dikeluhkan oleh para buyer dan para atas perdagangan di luar negeri. Maka kalau saya sampaikan di sini adalah ketika kita masih masih ingin melakukan ekspor, maka yang harus dibenahi adalah kita harus melakukannya dengan benar. Jadi jangan ekspor dulu atau don't start if not right. Karena ini akan jadi bumerang buat kita sendiri, buat brand kita, dan juga buat Indonesia. Maka sebelum kita melakukan ekspor, pastikan memang produk kita sudah berkualitas ekspor. Maksudnya berkualitas ekspor itu bukan harus misalnya batik tuh harus batik tulis, sepatu tuh harus grade A, bukan. Karena ketika kita juga kemarin di Mesir yang ditanyakan justru adalah sepatu bola tapi yang grade 3. Karena di sana kemarin lagi euforia bola gitu ya. Sehingga banyak anak-anak pengen main bola gitu ya. Nah, orang tuanya nggak mau beliin yang bagus dulu. Jadi justru yang diminta grade 3. Jadi maksudnya kualitas yang harus disiapkan adalah kualitas yang sudah kita janjikan kepada buyer. Itu yang harus dijaga. Next. Nanti mungkin banyak tanya jawab ya. Nah, ini kemarin juga Indonesia Prima melakukan penelitian bersama UPS Amerika yang dilakukan di 6 negara. Jadi ada di Brazil, Kanada, Prancis, India, Indonesia, Italia, UAE, dan UK, juga Vietnam. Bagaimana sebenarnya para small medium business ini melakukan persiapan-persiapan ya untuk mereka go global gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa akses datanya ada di ups.com. Silakan nanti bisa langsung ke websitenya, ke ups.com kalau pengen tahu di Brasil itu seperti apa, di Kanada seperti apa, di Prancis dan seterusnya, termasuk di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kenapa pasti kan ada pilihan. Ketika UPS itu memutuskan untuk research di 6 negara ini termasuk Indonesia, ini artinya bahwa memang Baik, mohon maaf Ibu Dia, terpaksa kami potong karena keterbatasan waktu. Kita boleh ya lanjut ke narasumber berikutnya karena kita nanti juga harusnya akan tadi ada sesi dikasih jawab. tahu dulu dong, di remind ya, nggak remind langsung diputus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima Iya, kasih. Ya, baik. lanjutkan Maaf ya lagi. Ibu, terima kasih. Baik, selanjutnya para sisters, kita juga kehadiran narasumber berikutnya. Ini merupakan juara 1 dari W20 Sispreneur dan juga founder Little Monkey. Kita kehadiran Ibu Dian Rizky Hidayati. Baik, Ibu Dian, bagaimana? Apakah sudah siap untuk pemaparan materi selanjutnya? Ya, halo Mbak. Udah siap? Aku udah siap sih. Boleh minta tolong di share screen? Halo, selamat sore teman-teman dan sister semua. Tadi udah banyak banget ya yang di-share oleh Ibu Diah Yusuf tentang peluang dan tantangan bisnis di pasar global. Nah, kali ini aku akan melanjutkan apa aja sih. Yang pertama itu cara memperluas jangkauan bisnis bagi womenpreneur, terus juga dokumen dan legalitas apa sih yang perlu disiapkan, dan apa aja yang harus diperhatikan ketika mau membuka cabang di luar negeri. Sebelumnya aku akan perkenalkan diri dulu. Aku Dian, founder dari Little Monk, sebuah brand pembuat mainan anak dari bahan natural ya, terutama kayu, yang didesain khusus untuk perkembangan anak. Kalian bisa lihat di Instagramku @littlemonk, LITTLEMONQ. Dan kebetulan alhamdulillah Little Monk itu udah ekspor. Kita kebanyakan ekspornya itu ke Amerika untuk retail, dan kita punya reseller di 9 negara.
Nah, kita masuk ke latar belakang ya. Kenapa sih kita mesti global gitu di masa-masa sekarang ini? Nih, yang pertama, kita ada di dunia yang semakin terbuka, batasannya semakin sedikit. Ya, dengan berkembangnya dunia, terutama komunikasi pada medsos, terus marketplace, dunia kita itu jadi semakin terbuka, semakin tidak ada batasannya lah ya. Dulu untuk kita tahu perkembangan yang ada di dunia, kita cuma bisa lihat lewat TV, lewat media cetak. Sekarang lewat medsos kita tuh bisa lihat semuanya dari dunia manapun. Next. Nah, kemudian ada yang namanya globalisasi. Jadi globalisasi ini kita bisa maknai sebagai kesempatan sempurna bagi kita ya pelaku UKM untuk dapat melebarkan sayap secara internasional. Jadi kita ini punya kesempatan dan juga ada tantangan. Jadi di sisi lain ya kita ada tantangan untuk meningkatkan kualitas produk kita karena kesempatan ini juga memberikan kesempatan yang sama untuk usaha lain di luar negara Indonesia. Jadi kita semuanya ini berlomba secara global gitu. Sesama negara kita semuanya punya kesempatan yang sama. Next. Nah, kemudian kita masuk nih ke cara memperluas jangkauan bisnis bagi womanpreneur. Nah, yang pertama, kalau untuk memperluas jangkauan bisnis itu adalah kita memanfaatkan media sosial ataupun internet ya sebagai alat untuk menjangkau pasar internasional. Nih, media sosial itu sangat powerful banget sebagai alat untuk menjangkau pasar internasional. Nih, saya nih beberapa kali mendapatkan reseller dari luar negeri itu dari media sosial maupun marketplace. Marketplace yang Little Monk pakai untuk menjual itu sekarang di Etsy. Etsy itu adalah marketplace ya, dia seperti ini ya, seperti Amazon, tapi dia khusus untuk barang handmade. Nah, itu banyak buyer yang mengetahui Little Monk itu dari Instagram dan Etsy. Ketika ditanya, kamu tahu dari mana gitu, itu mereka jawab dari Instagram maupun Etsy. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan potensial buyer di luar negeri. Terus pertanyaannya, media sosial yang gimana sih yang diminatin, yang baik gitu? Please next. Nah, yang pertama kita mesti mempunyai foto yang menarik. Jadi ada pepatah kan ya, namanya picture speak louder than words. Itu menunjukkan betapa powerful-nya sebuah gambar, sebuah foto ataupun video. Jadi banyak sekali yang harus diperhatikan ketika kita ingin menjual sebuah produk, itu termasuk visualisasinya. Jadi misalkan seperti Little Monk itu membuat produk kerajinan, kita harus bisa menunjukkan keunggulan produk kita, keindahan produk kita lewat foto. Kalau misalnya kita jual makanan, kita harus bisa menunjukkan betapa lezatnya, betapa bikin ngilernya produk itu lewat foto. Kita bisa bikin orang memvisualisasikan rasanya. Dan juga misalnya mau jual parfum gitu, gimana caranya orang bisa tahu wanginya itu manis, wanginya itu bikin percaya diri gitu dari foto. Itu betul-betul powerful. Foto itu wajib banget kalau misalnya kita ingin go global, kita harus bikin media sosial ataupun materi promosi dengan foto yang bagus. Terus please next please. Nah, kemudian kita mesti mengelola media sosial secara profesional. Nah, kita semuanya itu ya paling mudah nih ya, memisahkan akun Instagram bisnis dengan akun Instagram personal. Nah, dari pemisahan akun Instagram itu kita bisa lihat, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di akun media sosial itu dengan maksimal. Kita bisa lihat siapa sih audiens media sosial kita itu yang paling banyak di mana, mereka aktifnya kapan gitu. Terus juga kita itu mau bikin kita memvalidasi keberadaan bisnis kita. Bisnis kita betul-betul jalan loh gitu di media sosial. Jadi kita harus menjalankan media sosial dengan profesional. Next please. Nah, terus jangan ragu untuk beriklan. Nah, jadi kalau untuk iklan ini, kita itu bisa beriklan dimanapun, kapanpun, dengan dana berapapun, walaupun kadang-kadang ada minimalnya ya.
Nah, kalau untuk Little Monk, aku bikin iklan di Instagram itu kadang-kadang nggak cuma di Indonesia. Jadi target marketku karena aku memiliki customer base yang nggak cuma di Indonesia. Jadi kadang-kadang aku beriklan dengan target market orang yang tinggal di Amerika gitu, atau orang yang tinggal di Australia, orang yang tinggal di Singapura gitu-gitu. Jadi ini iklan udah gampang banget. Kita sudah bisa menentukan target market di situ, target audience iklan kita itu kita bisa atur di Instagram ataupun Facebook Ads itu. Kita tentuin mau berapa budgetnya gitu kan, mau siapa sih yang kita tuju, kita harus mengenali dulu target market kita gitu. Dan kalau misalnya di marketplace, aku juga rutin memasang iklan di Etsy kalau yang di marketplace globalnya. Next please. Nah, kemudian kita pindah ya dari itu media sosial, kita harus mempelajari apa yang laku. Maksudnya mempelajari apa yang laku itu apa? Kita mesti research. Jadi kita harus banyak research ya, research dan research. Nah, pertama kali yang kita lakukan ketika kita ingin menjual barang adalah kita menentukan masalah apa sih yang ada di masyarakat, problem apa sih yang bisa kita solve, apakah produk kita bisa jadi solusi, terus kita tentukan target marketnya. Kalau sama itu kan ketika kita ingin membangun bisnis, sama ketika kita mau masuk ke market baru di negara yang baru, itu langkahnya sama gitu. Jadi kita harus tentukan negara tujuan ekspor kita, lalu kita research apakah produk kita bisa solve masalah orang-orang yang ada di negara tersebut dengan produk kita. Kita jadi bisa tahu ya target market kita siapa di negara itu, terus juga market size-nya berapa. Terus kalau kita juga mau tahu nih, misal kita mau lihat negara apa sih yang paling banyak mengimpor jenis produk seperti produk kita. Ada website namanya trademap.org. Itu adalah web di mana data tentang perdagangan internasional di seluruh dunia tercatat. Jadi di situ kita bisa lihat mana sih negara importir alias calon buyer terbesar produk kita, atau negara mana yang potensinya itu masih besar untuk dimasuki produk kita. Terus kita bisa lihat kompetitornya itu siapa aja, siapa sih eksportir yang paling banyak masuk ke negara itu dengan jenis produk yang sama. Kita bisa lihat dari website itu. Jadi websitenya trademap.org itu termasuk yang berguna buat kalian riset market di luar negeri. Next. Nah, terus yang ketiga, pasti kita harus meningkatkan kualitas dan kita harus mengefisienkan harga ya. Jadi ketika kita berbicara pasar internasional nih, saingan kita itu nggak cuman usaha-usaha dari Indonesia aja, tetapi seluruh pelaku usaha di dunia. Ketika kita penetrasi pasar luar negeri, ada ongkir, ada biaya apapun, itu mesti diperhitungkan dengan baik, jadi kita nggak rugi. Dan jangan sampai kita menjual produk ternyata malah boncos gitu, nggak cuan gitu kan ya. Nah, terus yang paling penting tentu ya kualitas dari produk kita sendiri. Ketika kita masuk pasar internasional, teman-teman mungkin akan kaget betapa banyak kompetitor produk kita, bahkan bisa juga produk kita itu ditiru oleh negara lain. Oleh karena itu, ketika kita masuk ke pasar internasional, selalu berfokus pada kualitas yang membedakan produk kita dengan produk sejenis. Next. Nah, aku masuk nih ke dokumen dan legalitas yang perlu disiapkan. Nah, ketika kita ingin memasuki pasar internasional, setidaknya ada 2 poin penting yang perlu diperhatikan. Gimana sih, pertama nih ya, gimana sih barang kita bisa keluar dari negara kita, dan gimana barang kita itu bisa masuk ke negara tujuan. Jadi ketika ekspor, kita harus memperhatikan dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhin. Kita harus periksa apakah barang kita itu masuk lartas atau enggak. Lartas itu pelarangan dan pembatasan. Nah, kita harus paham regulasinya gitu. Terus kita harus tahu apakah dengan mengekspor barang kita ini dibutuhkan sertifikasi tertentu gitu. Kita harus pelajarin itu. Nah, kita bisa pelajari di webnya Bea Cukai, kita googling aja, dan kalian juga mesti tahu HS code ini. Nanti kalian bisa Google ya HS code. HS code itu kayak kode sistem kodifikasi yang digunakan dalam perdagangan internasional gitu. Nah, terus kedua, bagaimana barang kita bisa masuk ke negara tujuan. Nah, ketika barang masuk ke suatu negara, maka akan dikategorikan sebagai impor
dokumen yang harus disiapkan juga pada umumnya itu kan kayak invoice, packing list, terus juga ada mereka harus membayar pajak impor, itu kan bisa ini ya, itu berbeda-beda peraturannya setiap negara. Kemudian barang yang beredar di negara tujuan juga harus memiliki kelengkapan di negara yang dituju. Jadi kayak sertifikasi maupun izin di negara tujuan itu juga harus diperhatikan. Misalnya seperti barang-barang yang beredar di Amerika gitu. Untuk makanan itu kan nggak bisa sembarangan masuk, dia harus ada izin dari FDA, atau misalnya seperti mainan nih, mainan untuk anak-anak itu di luar negeri biasanya aturannya ketat, seperti di Eropa itu harus ada sertifikasi CE ya CE itu yang kalau misalnya kita lihat di belakang produk biasanya ada tulisan CE itu sertifikasi dari Eropa, itu yang seperti itu kita harus mengerti regulasinya. Nah, next please. Nah, terus masuk nih ke apa aja sih yang harus diperhatikan ketika mau membuka cabang di luar negeri. Nah, yang pertama, balik lagi ke yang tadi, kita mesti research, kita mesti banyak research, kita harus tahu apa sih produk yang laku gitu di negara ini, apa sih yang diminati di negara ini. Karena bisa jadi apa yang diminati di Indonesia itu beda dengan yang diminati di negara lain gitu. Mungkin behavior marketnya beda, selera pasarnya juga beda gitu-gitu. Nah, terus juga kita cara mendistribusikannya juga beda gitu. Ya, kita harus banyak research sebelum kita masuk ke negara baru. Jadi sebenarnya mirip-mirip memulai dari nol. Kalau kita membuka cabang di luar negeri itu mirip banget memulai dari nol. Kemudian next. Nah, kita juga harus mempertimbangkan berapa sih harga yang wajar nih ya. Bicara tentang harga, kita harus teliti dalam menentukan harga, jangan sampai kita malah rugi, karena harga ternyata misalnya nggak nutupin HPP gitu. Terus kita juga coba lihat harga pasar dengan membandingkan produk sejenis dan yang selevel lah, mirip gitu, target marketnya mirip-mirip dengan produk kita. Misalkan produk kita produk untuk kelas atas gitu. Berarti kita mesti membandingkan dengan produk yang luxurious gitu, produk yang kelas atas juga gitu. Kita harus strategi harganya, kita harus melihat harga pasar juga. Harga pasarnya adalah harga pasar yang berlaku di negara tersebut, bukan negara Indonesia ya. Karena kadang-kadang kan beda antara harga di luar negeri dengan harga di Indonesia beda gitu. Terus juga kita harus memperkuat harga kita dengan kualitas ataupun desain yang baik. Jadi kita itu kasih added value di produk kita itu. Jadi harganya bagus gitu. Kita nggak perang harga, tapi kita perangnya kualitas gitu. Next please. Nah, kemudian kita harus menentukan kualitas seperti apa yang diterima. Tadi sudah dibahas sama Bu Diah, kita mesti keep promise ya, kita harus menjaga janji. Jadi kadang-kadang kalau misalnya untuk buyer yang besaran ya, buyer yang gede, biasanya mereka minta sampel. Nah, kalau misalnya si calon buyer itu mendapatkan sampel kualitasnya baik dan dia mulai tertarik, ya sudah ketika ada penjualan ataupun transaksi, kita memberikan kualitas yang sudah dijanjikan. Kalau kualitasnya grade A gitu, kita harus kirim grade A. Kalau kualitasnya grade C, kita harus kirimnya ya grade C gitu. Misalnya dia target marketnya kan misalnya untuk menengah ke bawah gitu. Jadi bukan berarti mesti kalau yang jelek nggak bisa, enggak juga gitu. Karena tergantung kesepakatan, sesuai kesepakatannya gitu. Nah, jadi terus juga ada nih, kita juga harus memperhatikan kualitas barang ketika kita kirim dan sampai di tujuan. Karena kadang-kadang berbeda gitu kan, negara Indonesia adalah negara tropis, sedangkan di luar negeri itu apalagi negara yang iklimnya berbeda dengan Indonesia seperti negara 4 musim seperti di Amerika, di Eropa, Jepang, itu iklimnya beda. Kadang-kadang kita mesti memperhatikan hal-hal seperti itu. Contohnya seperti di Little Monk itu kan bahannya terbuat dari kayu. Kita harus perhatikan apakah barang itu sampai di konsumen baik. Kalau misalnya di keadaan kelembapan negara 4 musim bagaimana?
ketahanannya, apakah dia akan berjamur, apakah akan pecah gitu karena misalnya airnya terlalu tinggi gitu. Jadi betul-betul memang harus diperhatikan dan kita mungkin bisa kayak mencoba gitu, kadang-kadang trial error. Kalau Telmong dulu sempat gitu kan trial, terus juga ada kendala misalnya kita pernah sempat berjamur gitu kan, tetapi jamur biasanya sih di negara tropis kebanyakan ya. Nah terus sama untuk makanan gitu, makanan atau produk yang lainnya itu harus diperhatikan packaging-nya bagaimana, tahan nggak kalau misalnya dibawa ke luar negeri, tahan nggak untuk pengiriman yang jauh gitu, jauh dan lama gitu, itu harus diperhatikan. Ya, demikian, presentasi dari saya. Terima kasih kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Dian atas materi presentasi yang sudah disampaikan ke kita semua. Dan untuk teman-teman silakan untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber kita, silakan dituliskan di kolom chat, sebutkan nama dan dari mana. Baik, bagi Ibu Dian tadi barusan saya juga kepoin di marketplace. Kebetulan saya juga punya anak usia 2 tahun, saya langsung cari nih yang mana nih kira-kira cocok untuk anak saya. Dan memang target pasarnya dari produk yang dijual oleh Ibu Dian sendiri ini memang cocoknya ke luar negeri gitu ya. Karena biasanya orang tua di Eropa, di Amerika, di Jepang mereka tuh sangat fokus sekali dengan mainan anak ketika di bawah 5 tahun karena mereka berfokus sama sensory play, motorik. Nah itu target pasarnya harus jelas gitu ya. Ya. Baik, sudah ada pertanyaan nih untuk Ibu Dian dari Nurina. Pertanyaannya adalah, tantangan apa saja yang harus dihadapi jika ingin masuk ke pasar global? Dan apa saja faktor resikonya? Silakan Ibu Dian untuk bisa menjawab. Ibu Dian. Oke, ini sebenarnya berkaitan dengan tadi yang udah dibahas oleh Ibu Diah ya. Jadi tantangan apa aja sih yang harus dihadapi jika ingin masuk ke pasar global dan apa saja risikonya? Kalau misalnya dari aku, tantangannya itu pertama kita bersaing dengan, seluruh dunia, nggak cuman, kompetitornya nggak cuman dari Indonesia aja, tapi dari seluruh dunia. Dan, mereka itu, punya keunggulan masing-masing dari negaranya masing-masing juga gitu. Nah tantangannya di situ, kita ada di negara tropis mungkin kita punya, kita punya apa namanya, ilmunya yang masih kurang ataupun, apa sih namanya, alat-alat yang masih terbatas gitu dibandingkan dengan mungkin negara industri lain gitu yang memiliki peralatan yang lebih canggih gitu, mungkin tantangannya di situ kalau dari aku. Nah, eee, terus kalau misalnya risikonya, kalau untuk risiko itu tergantung produknya, risikonya itu macam-macam, risikonya bisa dari, pengiriman, bisa dari kualitas produknya, bisa dari apa namanya, eee, regulasi kita kita apa namanya, nggak merhatiin gitu regulasi ketika kita mengekspor barang tersebut, itu semuanya ada risiko dan ada risiko misalnya, barang tersebut, gagal bayar, dari pembayarannya, dari finance-nya, terus itu banyak sekali ya kalau risiko, kalau tantangannya juga banyak sekali. Mungkin bisa dilengkapi oleh Ibu Diah karena tadi yang membahas challenge-nya itu adalah Ibu Diah. Baik, kalau untuk Ibu Dia sendiri kebetulan sudah ada 2 penanya. Ini yang pertama dari Farida Mulia Sekar. Selamat sore, sister-sister hebat, izin bertanya. Terkait bisnis berskala global ini, menurut sister, prospek terbesar dalam bidang apa? Apa yang harus pelaku usaha lakukan agar going global ini bisa terjamah? Mengingat di 2023 diprediksi akan ada resesi global, apakah jika melangkah mulai tahun depan merupakan langkah yang tepat? Silakan Ibu Diah, mohon untuk bisa menjawab. Oke, baik. Yang perlu dipahami sebetulnya kita ekspor ataupun going global itu adalah salah satu channel distribusi aja. Jadi kalau teman-teman sudah biasa punya bisnis plan, kemudian punya bisnis model canvas mungkin ya, ada 9 blok itu. Nah, ekspor adalah salah satu channel distribusi saja, jadi bukan satu-satunya. Maka blok yang lain pun harus seimbang. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah apa sih yang bagus ke depan gitu ya, resesi segala macam. Kalau teman-teman lihat juga bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia yang selalu meningkat dan bagaimana national resources kita ini sangat-sangat luar biasa ya. Ada nikel, bauksit, briket dan seterusnya. Dan sekarang dari pemerintah juga itu nggak boleh diekspor secara raw material. Jadi harus diproduksi dulu. Nah ini adalah salah satu juga
Kalau tadi ditanyakan apa sih yang bagus ke depan, memproduksi apa yang ada di Indonesia, kemudian dibawa keluar. Jadi bukan sekedar raw materialnya saja, tapi memang kayak sudah di brand. Kayak Little Monk ini kan berarti kan sudah di branding gitu ya. Nah itu yang bagus seperti itu. Jadi jangan hanya ekspor misalnya biji kopi saja gitu ya. Tapi jadikan permen dulu nih, jadiin kopiko dulu gitu baru diekspor. Dan kalau tadi ngomongin resesi global, setiap tahun, setiap saat pasti kita ada tantangan ya sebagai entrepreneur. Ya kayak kemarin juga pandemi 2 tahun, lockdown dan seterusnya itu juga masalah. Ke depan adanya perang dan seterusnya itu juga masalah. Tapi itu tadi, sebagai entrepreneur kita harus terus mencari opportunity, meminimalisasi resiko dan berkolaborasi. Jadi tetap semangat gitu Mbak. Tetap semangat ya Bu, jadi setiap tahun memang ada tantangannya. 2 tahun yang lalu kita rasa tidak bisa melewati pandemi, toh sekarang kita bisa-bisa saja gitu. Apalagi kalau tahun depan diprediksi resesi global, kita berdoa bersama-sama, kita bergandengan tangan bersama-sama, berkolaborasi bersama, mudah-mudahan kita semua bisa melewati apa yang akan diprediksi oleh dunia akan terjadi resesi. Justru siapa tahu UMKM Indonesia ini akan bangkit gitu ya. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir untuk Ibu Diah dari Naya Rahayu. Tahun depan persaingan bisnis akan semakin ketat. Bagaimana menghadapi tantangan tersebut untuk menjadi talent unik yang solutif? Silakan Ibu Diah untuk bisa menjawab Bu. Ya, simple aja sebetulnya. Strengthen your strength. Kuatkan kekuatan Anda. Anda punya kekuatan apa? Itu yang menjadi uniqueness Anda dibandingkan pesaing Anda. Gak usah ngomong tahun depan, tahun ini pun kemarin ya, akibat pandemi banyak perusahaan yang merumahkan pegawainya. Sekarang juga banyak yang merumahkan pegawainya. Rata-rata yang dirumahkan itu adalah masuk ke entrepreneur. Jadi entrepreneur gitu, itu juga persaingan juga kan. Jadi saran saya cuma satu, kamu punya kekuatan apa, itu kamu kuatin. Kamu punya produk unik apa, itu kamu kuatin, itu aja. Jadi diferensiasi dari produk itu yang pertama. Dan kemudian bagaimana cara kamu untuk mengkomunikasikan kekuatan kamu itu kepada target market kamu. Ya, kamu jangan jualan untuk semua orang, tapi kamu harus punya target market. Ya, kayak contohnya ada tas branded itu kan bukan untuk semua orang ya. Jadi kamu pilih target market kamu dan kamu komunikasikan kekuatan kamu itu kepada mereka. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih Ibu Diah atas jawabannya. Jadi sekali lagi fokus pada kekuatan kita dan selalu cari apa sih perbedaan produk kita dibandingkan dengan produk yang lain gitu ya. Satu lagi ini ternyata pertanyaan yang masuk ke kita banyak sekali. Terima kasih untuk antusiasmenya para sisters. Aku mau kasih satu lagi pertanyaannya untuk Ibu Dian ya. Pertanyaannya dari Isa Mirahmi. Untuk menghadapi pasar global sekaligus resesi ekonomi, bagaimana cara memilah the right partner yang benar-benar sesuai dengan bisnis kita? Ini pertanyaan bagus banget. Silakan Ibu Dian untuk bisa menjawab. Halo Ibu Dian, Halo. apakah masih bergabung di Zoom? Ya, masih. Bentar Mbak, aku lagi cari pertanyaan tadi ini. Oh ini, untuk menghadapi pasar global sekaligus resesi ekonomi, bagaimana cara memilah the right partner yang benar-benar sesuai dengan bisnis kita. Betul sekali. Kalau buat aku sih ya nggak mesti ketika resesi ekonomi, tetapi cara memilah the right partner itu ya tergantung kita cocoknya sama siapa gitu. Kita cocok sama siapa, dia sesuai atau enggak dengan visi kita. Kalau misalnya menurut kita dia itu cocok dengan visi kita, ya dia the right partner. Gitu. Kalau aku gitu. Oke, baik. Jadi disamakan dulu kali ya visi misinya. Kalau memang dari awal sudah sama, mungkin seiring berjalannya waktu akan terlihat ini cocok atau enggak. Atau mungkin kita coba dari proyek-proyek kecil terlebih dahulu. Kalau dari proyek kecil dia amanah, berarti ada kemungkinan untuk proyek-proyek besar selanjutnya partner kita juga bisa amanah ya. Baik, terima kasih Ibu Diah Yusuf dan Ibu Dian Rizky Hidayati. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk kedua narasumber hebat kita di kelas ke-11 hari ini. Terima kasih banyak Ibu, sukses selalu. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa acara Sisternet Festival Webinar Pintar atau FWP 2022 ini merupakan rangkaian acara kompetisi modal pintar yang akan diadakan pada bulan Februari hingga April 2023 ya. Jadi sekali lagi yang mau mendapatkan total hadiah 200 juta rupiah silahkan untuk submit idenya
kira-kira pada tahun 2023 mau ngapain aja, kira-kira butuh modal berapa, silahkan disubmit. Jangan lupa teman-teman, kita akan ada batas akhir untuk pengumpulan artikel pada tanggal 20 Januari 2023. Jadi sekali lagi silahkan teman-teman yang mau mendapatkan hadiah total 200 juta rupiah untuk bisa silahkan kumpulkan artikelnya, karena kita tunggu ya yang mana yang paling terbaik ide-idenya untuk mengembangkan bisnisnya ya. Jadi sekali lagi jangan lupa juga untuk teman-teman juga yang sudah mengikuti acara ini untuk bisa mengisi post test ya. Karena kita akan ada hadiah, jadi caranya gampang sekali. Silakan akses link yang sudah kita kirim melalui kolom chat. Kemudian untuk 3 sisters yang mengerjakan paling tercepat dan mendapatkan skor tertinggi, mendapatkan hadiah dengan total Rp300.000. Jangan lupa juga untuk mengabadikan momen spesial di acara kita hari ini dengan ambil gambar dan juga posting di sosial media, sertakan tag dan juga mention ke @sisternetid dan juga @XLAksiata_TBK. Karena kita akan pilih yang momennya paling menarik, paling ciamik akan mendapatkan hadiah total Rp500.000 ya. Baik. Selesai sudah rangkaian dari kelas ke-11 kita kali ini dengan tema bisnis berskala global, peluang dan tantangan bisnis di pasar global. Sampai bertemu lagi di kelas berikutnya, kelas 13 pada pukul 5. Dan sekali lagi teman-teman, kita akan hadir di sini kembali di kelas online pada pukul 5 sore. Jadi pastikan teman-teman hadir di sini di acara Festival Webinar Pintar 2022 Sisternet Powered by XL Aksiata.